Sobat Sosial, sampai hari ini masih banyak yang bertanya-tanya, khususnya keluarga penerima manfaat, baik itu penerima PKH maupun BPNT, bertanya apakah ketika belum dilakukan vaksin COVID-19, bantuannya itu akan dicabut atau akan ditunda. Nah, dan sampai hari ini dana PKH dan juga BPNT itu belum cair merata di beberapa wilayah di Indonesia. Dan apakah hal ini disebabkan karena masih banyaknya KPM yang belum divaksin? Simak terus video ini sampai tuntas sehingga Sobat Sosial tidak mengalami gagal paham dan bisa menyerap informasi ini dengan baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, dan Om Swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Tentunya kabar yang sangat luar biasa, tetap terjaga kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah Sobat Sosial, kali ini saya akan memberikan informasi kabar yang sangat penting terkait beberapa pertanyaan-pertanyaan dari keluarga penerima manfaat yang bertanya apakah ketika belum dilakukan vaksinasi COVID-19 itu bantuannya akan dihapus atau akan diputus. Nah, masih banyak juga yang bertanya-tanya kapan PKH ini cair, dan sampai hari ini masih di wilayah Papua yang cair dan di wilayah yang lain itu belum ada kabarnya. Dan mereka bertanya apakah hal ini disebabkan karena belum dilakukan vaksinasi. Nah, sebelum saya melanjutkan informasi ini, bagi Sobat Sosial yang mungkin baru saja bergabung di channel ini, mohon dukungan untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan update informasi terbaru terkait pencairan bantuan sosial dan info bantuan sosial yang lain. Nah, bagi Sobat Sosial yang merasa info ini bermanfaat, silakan coba diklik like dan dibagikan ke media sosial yang lain, baik pada media sosial Facebook ataupun pada grup-grup WhatsApp, sehingga Sobat Sosial bisa saling berbagi informasi. Bagi Sobat Sosial yang ingin bertanya, langsung bertanya pada kolom komentar YouTube. Nanti kami akan jawab lewat chat, juga bisa dijawab lewat video-video yang terbaru. Dan bagi Sobat Sosial yang sudah like, share, komen, dan juga subscribe, tentunya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, saya akan langsung melanjutkan informasi ini. Nah, Sobat Sosial, di sini kami akan langsung atau kita akan langsung mengecek kebenarannya apakah memang benar KPM yang belum dilakukan vaksin itu bantuannya akan dihapus atau akan dicabut. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa informasi terkait dengan aturan vaksin ya, dan dalam penanggulangan COVID-19 itu yang terdapat di dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020. Nah, sebelumnya sudah ada peraturan, itu Peraturan Presiden terkait dengan pengadaan vaksin dan penanggulangan pandemi. Jadi saat ini ada perubahan baru di tahun 2021, yaitu tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Nah, di sini saya akan langsung membacakan aturan tersebut, dan langsung kita lihat pada pasal 13A itu ada 5 ayat. Di sini saya akan coba langsung membacakannya untuk Sobat Sosial ketahui bersama. Nah, di sini saya akan langsung membacakan pada ayat yang pertama, yaitu tentang Kementerian Kesehatan melakukan pendataan
dan menetapkan sasaran penerima vaksin COVID-19. Nah, jadi yang pertama-tama adalah bahwa Kementerian Kesehatan itu tentunya sebelum melakukan vaksin akan melakukan dahulu pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin COVID-19 termasuk dengan keluarga penerima manfaat. Nah, selanjutnya pada ayat yang kedua dikatakan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mengikuti vaksinasi COVID-19. Jadi misalnya jika ada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin, tentunya itu wajib untuk melakukan atau mengikuti vaksinasi COVID-19. Nah, selanjutnya pada ayat yang ketiga, dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat yang kedua bagi sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi vaksin COVID-19 yang tersedia. Nah, di sini maksudnya jika misalnya sobat sosial atau keluarga penerima manfaat itu ketika ditetapkan sebagai penerima vaksin dan telah dilakukan proses wawancara, ternyata sobat sosial itu mempunyai penyakit yang berat seperti misalnya darah tinggi atau penyakit diabetes, penyakit TBC dan penyakit yang lain yang tentunya penyakit yang berat ya, dan juga seperti ibu hamil, tentunya itu tidak bisa untuk dilakukan proses vaksinasi. Yang dilakukan proses vaksinasi tentunya adalah keluarga atau penerima manfaat yang mempunyai atau memiliki badan yang sehat tentunya. Jadi tidak semua penerima vaksin itu dilakukan vaksin jika misalnya mempunyai penyakit bawaan. Jadi ya, itu sebagai informasi. Nah, selanjutnya pada ayat yang keempat, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikenakan sanksi administrasi. Nah, jadi di sini ada beberapa sanksi jika misalnya keluarga penerima manfaat ini berbadan sehat dan sudah ditetapkan sebagai penerima vaksin dan memenuhi syarat dan kriteria, dan jika menolak misalnya, tentunya ada beberapa sanksi yang akan dikenakan. Misalnya yang pertama pada huruf A, penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. Nah, kita tahu bersama bantuan sosial itu banyak jenis ya. Ada PKH, BPNT, BLT, BST, dan bantuan-bantuan sosial yang lain tentunya. Yang kedua, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan atau denda. Nah, jadi akan dilakukan penundaan atau penghentian layanan administrasi. Nah, itulah merupakan beberapa sanksi yang dikenakan bagi mereka atau keluarga penerima manfaat yang sudah ditetapkan tetapi menolak. Nah, selanjutnya pada ayat yang kelima, pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilakukan oleh kementerian, lembaga atau pemerintah daerah atau badan sesuai dengan kewenangannya. Nah, jadi itulah 5 ayat terkait dengan peraturan presiden ya nomor 50 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden
nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus 19. Jadi sekali lagi, ini bukan syarat yang mutlak, akan tetapi jika misalnya KPM tersebut sudah memenuhi syarat ya dan berbadan sehat, tentunya wajib mengikuti vaksin. Dan apabila diketemukan misalnya mempunyai penyakit bawaan seperti misalnya penyakit diabetes, darah tinggi, TBC, atau ada ibu hamil, tentunya dipertimbangkan untuk tidak boleh melakukan vaksinasi. Di sini saya juga akan menunjukkan satu cuplikan video terkait program Kementerian Sosial yang melakukan sinergisitas pencairan bantuan sosial. Jadi sebelum melakukan pencairan bantuan sosial itu dilakukan proses vaksinasi, dan ini disampaikan bukan merupakan syarat mutlak tapi merupakan program sinergisitas demi terwujudnya proses penanggulangan COVID-19 dan untuk memenuhi kuota syarat penerima vaksin. Simak video ini sampai tuntas. Hari ini kita melaksanakan peninjauan vaksinasi di Kabupaten Bangkalan di beberapa titik di kecamatan. Kebetulan saya mendapat tugas di Kecamatan Klampis, Kecamatan Geger, sama Palusbaya, 3 kecamatan. Nah, ini sekarang saya di Kecamatan Klampis. Tadi sudah menyaksikan vaksinasi, kemudian menyerahkan bantuan sosial beras dari Bupati Sosial di Bapak Presiden, kemudian juga menyerahkan kartu KKS ya, di mana seluruh pemegang kartu KKS KPM saya melihat tadi sudah vaksinasi semuanya seperti itu. Ya, kita menggenjot seluruh daerah untuk diupayakan agar vaksinasi ini bisa mencapai secara optimal, dan tentunya apa yang bisa dilakukan oleh Kementerian Sosial adalah mensinergikannya dengan bantuan sosial sehingga antara penyaluran bantuan sosial dan pelaksanaan vaksinasi bisa sinergi untuk kita sama-sama menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Bukan persyaratan ya, artinya itu hanya sebagai sinergi. Jadi ketika penyerahan bansos itu diupayakan juga ada vaksinasi, ada capaian target untuk orang yang sudah divaksinasi seperti itu.